Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku Melati Harahap. Di sini aku akan membahas horor dan kejadian kriminal yang ada di seluruh dunia. Aku harap kalian nikmatin ceritanya ya. And yeah, let's do the story. Hai, Assalamualaikum. Thank you. Welcome back to my channel. Oke, cerita kali ini berasal dari seorang santri di daerah Sumatera. Jadi Sumatera itu identik dengan buah kelapa sawit ya. Jadi sebut aja nama dia ini si Hendra. Oke, Hendra itu dia masuk salah satu pesantren dan pesantren itu terhitung masih baru dibangun. Terus si Hendranya ini sendiri masih angkatan keempat dan dia itu udah termasuk senior, dimana senior itu biasanya bertugas sebagai OSIS seperti sekolah-sekolah biasanya. Namun kalau kayak untuk di pesantren itu mereka itu tugasnya lebih gitu loh, kayak yang untuk di sekolah dan di luar sekolah mereka juga tetap masih ngurusin gitu kan, soalnya kan kehidupannya berasrama. Oke. Jadi di sini Hendra itu ada kegiatan kayak untuk melihat rambut adik kelasnya itu udah panjang apa enggak gitu. Dan saat pemeriksaan itu kan dia ke kelas-kelas, tiba-tiba nih dia pas mau masuk ke kelas ada salah satu dari adik kelasnya itu kayak lari tiba-tiba ke arah kamar mandi. Dia curiga nih, oh nih orang pasti kabur, karena kayak memang hal itu udah biasa, kayak kabur biar nanti rambutnya nggak dipotong sembarangan gitu. Akhirnya teman-temannya pada masuk ke kelas itu, sedangkan si Hendra pergi lari juga nih ke arah kamar mandi. Setelah dia lari ke arah kamar mandi, dia masuk dan bentuk kamar mandinya itu tuh sendiri tuh kayak lorong dan ada sekat-sekat gitu, beberapa kamar mandi untuk kayak anak pesantren lah gitu. Dia masuk dari kamar mandi 1, 2, 3, 4 sampai terakhir itu nggak ada orang. Dia udah ngecekin satu-satu di kamar mandinya dan nggak ada orang, kayak yang orang perasaan tadi aku lihat dia masuk kamar mandi ini, kayak dia mau kabur juga nggak ada pintu lain loh selain pintu yang tempat masuk itu lagi. Oke, akhirnya dia keluar lagi nih, dia mau arah keluar, tapi sebelum dia keluar dia tetap ngecekin lagi satu-satu itu kamar mandinya. Tapi pas di pintu terakhir kayak ini mau keluar tuh, di sininya itu kamar mandi terakhir, di situ dia ngelihat ada penampakan perempuan. Dan perempuan itu kayak nggak pakai apa-apa, mulutnya itu rusak, pecah, robek, apalah, hancur. Terus ya, tapi matanya tuh sambil melotot ngeliatin, diem, nggak, maksudnya nggak yang ketawa, nggak nangis, nggak apa, cuma diem aja ngeliatin si Hendra. Di situ si Hendra langsung kayak yang dia juga kayak sama-sama saling terdiam gitu loh, kayak dia kayak nggak bisa lari juga. Terus sampai akhirnya udah beberapa menit nih dia udah tatap-tatapan sama si hantu itu. Akhirnya dia bisa juga gerak, dia pergi keluar, dia pergi tuh ke tempat teman-temannya meriksa adik kelasnya itu. Dan di situ dia ngelihat anak yang lari tadi. Lah, kamu kan yang lari tadi. Terus yang anak itu ngomong gini, lah saya dari tadi di sini kak, saya nggak kemana-mana. Terus enggak, kamu tadi saya lihat lari kamu. Terus temannya bilang gini, Hen, perasaan nih anak dari tadi di sini deh. Di situ Hendra langsung kayak yang, oke, berarti yang dia lihat tadi itu adalah kayak jin yang nyerupain si anak ini biar dia masuk ke kamar mandi dan ngelihat penampakan itu. Jadi kayak yang udah direncanain nih sama si jin. Teman-temannya juga heran, ini si Hendra kenapa sih kayak tiba-tiba pergi gitu. Oke, dan setelah itu kayak yang si Hendra yaudah deh lupain aja, karena memang untuk kejadian di pesantren itu yang urusan penampakan kayak gitu tuh udah sering lah ya terjadi. Terus malam-malam nih jadi kan kalau asrama itu kamar mandi sama asramanya dia untuk pesantrennya Hendra ini sama gitu loh, kayak yang nggak misah gedungnya. Oke, dia dengar suara ember-ember kayak ada yang nendang-nendangin itu tengah malam, kayak ya siapa sih ini orang iseng tengah malam nendang-nendangin ember, kayak yang ngapain. Terus tiba-tiba, tapi dia juga nggak yang langsung ke kamar mandi atau kayak woi siapa, enggak, dia diem aja cuma ngerasa heran tengah malam orang kayak gabut tapi ngeganggu orang gitu loh.
tiba-tiba nih dari kamar mandi keluar kuntilanak. Itu kayak yang jalan, nggak bisa dibilang jalan juga sih, kayak dia tuh apa, melayang gitu, melayang ke arah salah satu temennya dia. Di situ Hendra kan posisinya belum tidur dan masih bisa ngintip ya sedikit. Terus kuntilanak itu ngeliatin temennya aja, dan tanpa sengaja tuh si Hendra tiba-tiba nendang kresek. Udah ketendang itu kresek, si kuntilanaknya langsung kayak wow, ada orang bangun gitu. Terus setelah itu dia kuntilanak itu ngeliatin dia juga udah panik banget ini, kayak yang aduh ya ampun, jangan kesini, jangan kesini. Dan gak berapa lama alhamdulillah banget itu kuntilanaknya pergi. Oke, setelah itu lanjut ya. Jadi suatu malam itu si Hendra, malam minggu, mereka libur dan free, lu mau ngapain aja serah. Dia itu lagi kayak iseng-iseng ngelihat ke kaca, aduh ini ada jerawat nih gitu. Pas dia ada jerawat, dia mencet-mencetin gitu kan, dia kan harus fokus ke titik jerawat dia kan. Tiba-tiba di belakang dia ngeliat kayak ada kuntilanak. Jelas-jelas ini dia lihat di kaca itu tuh di belakang ada kuntilanak. Karena dia diem dan oke, aku beraniin diri, dia ngeliat ke belakang dan kuntilanak itu alhamdulillahnya udah nggak ada. Dan kata Hendra sebenarnya cerita-cerita horor di pesantrennya itu masih banyak, tapi alhamdulillah dia cuma dapet dikit. Dan ya cukup sekian ceritanya. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis, and aku harap kalian kasih komen gimana untuk berkembangnya YouTube ini selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.